Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan bab yang baru untuk kelas 10 matematika wajib ya. Nah, bab yang barunya itu adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat yang akan kita bahas itu nanti mungkin kurang lebih ada dua bagian. Nah, bagian yang pertama ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini jadi nanti ada contoh 4 soal yang kita akan harus selesaikan persamaan kuadrat. Nah, dulu mungkin di SMP sudah pernah dipelajari tentang persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini kita cari solusi dari himpunan persamaan kuadratnya, dicari faktornya gitu ya. Nah, ada tambahannya nanti kita akan mencari D untuk setiap soal yang ada di contoh pertama. Baik, kita langsung saja ya. Nah, ini ada 4 buah soal yang harus kita selesaikan, mencari faktor atau himpunan penyelesaian dari soal-soal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada dua bentuk sebetulnya. Yang pertama adalah yang x-nya, x kuadratnya itu ada satu koefisiennya. Di sini sebetulnya ada satu, cuman tidak ditulis ya. Satu lagi yang di sini, yang 34 itu tidak satu. Nah, ini agak lain cara menyelesaikannya ya. Baik, langsung saja kita coba kerjakan untuk soal yang nomor contoh 1 ya. Jadi yang pertama kita tulis jawabannya dulu ya, jawaban. Oke. Nah, yang ini sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal nomor 1. Yang ini kita tulis dulu soalnya. X kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana ini sebetulnya mengulang di SMP ya. Kalau misalkan di depannya hanya x kuadrat saja, tidak ada bilangan lain, maka di sini kita tulis xx dibuat 2 kurung gitu ya. Nah, sekarang untuk melihat yang di belakangnya, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya positif 8, yang dijumlahkan hasilnya positif 6. Nah, berapa ya? Oke, berarti kan kalau dikalikan hasilnya positif 8, kemungkinannya hanya 1 kali 8 atau 4 kali 2. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 6 kan berarti harus positif. Berarti di sini harus positif 4, harus positif 2. Coba kalikan 4 kali 2 berapa? 8, 4 tambah 2, 6. Positif ya. Positif 4 tambah positif 2 sama dengan 6. Nah, berarti ini sudah selesai. Tinggal kita cari faktornya. Berarti x tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan, pindah ke sini negatif 4 ya. Satu lagi adalah x tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2 gitu ya. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Negatif 4 dengan negatif 2. Nah, itu untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 juga sama ya. Karena di depannya masih memuat satu variabel x kuadratnya. Jadi kita punya x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang yang ini caranya adalah kita harus cari dua bilangan gitu ya, sama dengan yang nomor 1. Ini x. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya positif 6, yang dijumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, karena di sini tengahnya negatif, ini lebih besar dari ini kan. Otomatis nanti hasil perkaliannya itu adalah hasil perkalian dari dua negatif. Sehingga kita tinggal cari perkalian yang hasilnya positif 6, negatif dua-duanya yang menghasilkan 7 kalau dijumlahkan berapa gitu ya. Nah, ternyata setelah dicari hasilnya adalah negatif 6 dan juga negatif 1. Nah, boleh dicek sekarang. Negatif 6 kali negatif 1 itu kan negatif kali negatif positif, jadi positif 6. Kemudian negatif 6 ditambah negatif 1 itu adalah negatif 7. Jadi ini adalah hasil faktornya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari pembuat nolnya. Jadi yang ini x min 6 sama dengan 0 gitu ya. Maka x-nya sama dengan 6, dan satu lagi x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang ini adalah 1,6 gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang bagian ke nomor 3 dan 4 ya. Nah, yang nomor 3, perhatikan. Ini soalnya agak lain karena di depan x kuadratnya koefisiennya adalah tidak 1 gitu kan ya. Nah, ini agak beda sedikit gitu ya. Nah, bagaimana bedanya?
Nah ini harus menggunakan trik. Jadi triknya kita cari dulu perkalian koefisien untuk yang x kuadratnya. Kan 2x kuadrat ini 2 itu kan nggak ada lagi, cuma 2 kali 1 kan bilangan aslinya. Jadi hanya 2 kali 1. Kan 1 kali 2 dengan 2 kali 1 kalau ditukar kan sama saja. Jadi di sini itu adalah kita tulisnya 2x dengan x gitu ya. Nah kemudian yang kita lihat adalah belakangnya. Yang belakangnya itu adalah negatif 15. Nah sekarang kita cari berapa yang hasil kalinya adalah negatif 15. Tetapi kalau dijumlahkan nanti kalau kita kali-kalikan lagi harus kembali lagi ke bentuk soal semula. Nah maka dari itu yang negatif 15 ini kita harus coba-coba lah gitu ya. Cek and recheck. Jadi tidak bisa langsung jadi seperti ini gitu kan, seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah ini maka harus dibuat dulu. Nah, sekarang kita cari negatif 15. Nah jadi nanti pada saat mengeceknya kita cukup mengalihkan ujung dikali ujung, tengah dikali tengah. Kalau misalkan sesuai hasilnya ini berarti itu adalah faktornya. Tetapi kalau bukan berarti kita harus cari nilai perkalian lain yang menghasilkan nilai yang di belakang ini. Ya, oke. Nah berarti sekarang kita harus cari berapa nilainya untuk hasilnya negatif 15 kalau dikalikan. Kan berarti harus salah satu positif kan. Nah harus salah satu positif, maka 15 itu kan 3 dikalikan dengan 5 ya kan. Nah kita coba misalkan di sini 5-nya, di sini 3-nya. Nah kan sekarang salah satunya negatif kan ya. Sekarang kita cari, karena kita akan mengalihkan ujung kali ujung, tengah kali tengah, maka ini belum tentu benar ya yang saya buat. Jadi nanti kalau misalkan salah kita harus bikin kombinasi lain. Nah misalkan saya ingin yang negatifnya adalah yang di sini. Berarti di sini di sini negatifnya. Di sini negatif 3 di 3 berarti yang positifnya di 5. Nah kan kalau di ujung dikalikan sudah negatif 15 kan. Berarti sekarang kita tinggal mengecek apakah betul tengahnya itu adalah positif 7x. Caranya adalah tengah dikalikan dengan tengah. Jadi negatif 3 dikali x itu negatif 3x. Dan ujung dikalikan dengan ujung. 2x dikalikan positif 5 jadi 10. X kemudian jumlahkan ke bawah. Nah kalau dijumlahkan, sekarang kita cek negatif 3x dijumlahkan dengan 10x itu sama dengan 7x. Sudah cocok dengan yang di atas. Maka kalau sudah cocok, maka ini adalah hasil pemaktorannya. Ya. Sehingga di sini faktornya itu betul adalah yang ini 2x min 7 dan x tambah 5. Itu kan ya. Maka kita punya 2x min 3, maaf 2x min 3 ya, bukan 2x min 7. 2x min 3 sama dengan 0 dan x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya di sini untuk mencari x-nya berarti 2x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3 dibagi 2. Dan satu lagi, x sama dengan negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya, nah kita tulis sekarang yang paling kecil dulu. Paling kecilnya adalah negatif 5. Jadi negatif 5, ya, negatif 5. Sebentar, negatif 5,3 per 2. Nggak apa-apa pecahan ya, nggak apa-apa. Itu ya, tidak jadi masalah karena bentuk soalnya seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 juga sama. Kita punya koefisien untuk x kuadratnya adalah lebih dari 1. Nah, sama juga karena 2. 2 kan hanya 2 kali 1, nggak ada lagi kan. Jadi kita tulis 2x dengan x. Nah, yang ini dikalikannya harus positif 5. Tetapi kita lihat, positif 5 ini kan kemungkinannya hanya 1 kali 5 karena 5 adalah bilangan prima. Nah, ini negatif tengahnya. Otomatis kalau di sini hasil perkaliannya positif, kemungkinan besar dia adalah hasil perkalian dari 2 negatif. Ya. Jadi di sini tinggal kita menempatkannya harus tepat. Nah, sekarang kita cek penempatannya. Berarti yang ini negatifnya 5 sama 1-nya jangan tertukar gitu kan ya. Karena di sini kita akan alihkan ujung dengan ujung, maka di sini harus 1 gitu kan ya. Karena ketika dikalikan kan supaya ujung dengan ujung, tengah dengan tengah ini kan biar jadi 5. Kalau misalkan kita salah tempat, ujung kali ujung ini jadi 10 nantinya ya. Kalau di sini 5, di sini 1. Sehingga kita harus buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek baru. Nah, sekarang tengah kali tengah. Negatif 5 kali x itu negatif 5x. Kemudian 2 dikalikan negatif 1 itu negatif 2x. Kalau kita jumlahkan negatif ditambah negatif, jadi negatifnya makin besar. Negatif 7x kan sudah sama dengan yang ini. Kalau sudah sama, maka ini itu adalah faktornya.
Ya ini adalah akarnya, maaf. Ini faktornya. Nah, sekarang kita cari akarnya. Jadi 2x min 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 5 per 2, maaf, 2x sama dengan 5, maaf ya. Jadi x sama dengan 5 per 2. Satu lagi, x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini adalah untuk mencari faktor. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama itu yang paling kecilnya adalah 1. Ini kan 5 per 2 itu 2,5 ya, jadi lebih besar. Nah, itu dia untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya ingin mencari nilai dari D-nya gitu kan ya. Nah, bentuk umum ini sudah bentuknya adalah ABCD. Ini jadi bentuk yang 4 ini sudah bentuknya bentuk umum, AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, untuk mencari D-nya ya mudah saja. Kita langsung di sini saja ya, di soal yang tadi sudah dikerjakan biar tidak bolak-balik kertasnya. Oke. Jadi yang ini, kalau yang ini soalnya berarti A-nya itu sama dengan 1, karena di sini ada bilangan 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 8. Tuh, A, B, C. Sama seperti bentuk umum. Sehingga kalau kita ingin mencari, nah di sini ya, D itu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Tinggal kita ganti B-nya dengan 6. Jadi 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 8. Kan ya? D-nya itu berarti di sini sama dengan 36 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 8, 32. Jadi D-nya itu sama dengan 4. Itu ya. Sama juga untuk yang nomor 2. Yang nomor 2, kita tentukan ABC-nya dulu. Jadi yang ini, yang nomor 2, saya kerjakan di sini aja ya. Nah, yang nomor 2, itu kan berarti A-nya sama dengan berapa? 1 juga sama, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 6. Sehingga kalau kita ingin mencari D, kita tulis dulu soalnya, rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Maka di sini B-nya sama dengan negatif 7 kan, dikuadratkan, dikurangi 4 kali 1 kali 6. Nah, negatif kali negatif kan positif, ya kan? Sehingga di sini 49 dikurangi 4 kali 1 kali 6 itu sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, yang nomor 3 juga sama, kan? Nah, yang nomor 3 kita coba kerjakan. Di sini yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kan soalnya adalah ini ya. Maka kita tentukan A-nya. A-nya kan 2 kalau yang ini ya. B-nya 7, C-nya negatif, C-nya sama dengan negatif 15. Sehingga kita ingin mencari D. Berarti D sama dengan, tulis dulu rumusnya, B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, B-nya kan sama dengan 7 ya. Jadi 7 kuadrat min ininya 4-nya tetap, A-nya itu 2, C-nya itu negatif 15. Sehingga ini sama dengan 7 dikuadratkan 49. Nah, sekarang negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Negatif 8 dikalikan negatif 15 itu sama dengan positif ya. Jadi di sini tambah 120. Jadi hasilnya 169. Kemudian yang terakhir, kita tentukan dulu ABC-nya. Yang ini A-nya sama dengan 2 juga, tapi B-nya sama dengan negatif 7 dan C-nya sama dengan 5. Maka untuk mencari D-nya, kita menggunakan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 7 dikuadratkan sama dengan 4-nya bilangan tetap, A-nya 2, C-nya 5. Ya. Ini kurang ya. Jadi negatif 7 dikuadratkan itu sama dengan 49, dikurangi 4 kali 2, 8, 8 dikali 5 sama dengan 40. Sehingga hasil akhirnya adalah 49 dikurangi 40 itu sama dengan 9. Nah, baik, itu adalah materi tentang persamaan kuadrat bagian pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.